Baru-baru ini, media massa dikejutkan dengan sebuah berita duka tentang seorang anak yang berani sekali membunuh ibunya. Seorang anak berusia 12 tahun berinisial AL. Kejadian ini terjadi di Medan, Sumatera Utara. Dan menariknya bagi saya, sang anak mengaku bahwa pembunuhan yang ia lakukan terinspirasi dari anime Detektif Conan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel saya Kaji Kasan, bersama-sama mencari makna. Di sini kita akan membahas anime Detektif Conan, anime yang menggemparkan media massa karena baru-baru ini menjadi inspirasi anak kecil berusia 12 tahun untuk membunuh ibunya. Mari kita bahas kronologi pembunuhan yang terjadi. Si pelaku AL tidur dengan ibunya dan dengan saudaranya. Nah, sementara ayahnya itu tidur terpisah karena keadaan keluarga yang tidak harmonis. Si AL ini terbangun tengah malam, menyaksikan wajah ibunya dan amarah muncul karena ibunya akhir-akhir ini menghapus game online-nya. Sebelum itu juga sang ibu juga melakukan parenting yang kasar, sering memukuli dia dan saudari-saudarinya. Dia pergi ke dapur mengambil pisau, kemudian melepas bajunya terlebih dahulu dengan alasan supaya darah yang darah dari pembunuhan yang akan ia lakukan tidak menceripat pada bajunya. Mengerikan. Sedikit entahlah, ini saya nggak tahu pintar atau tidak, karena tetap saja pembunuhan yang ia lakukan tidak matang, bukan seperti pembunuhan-pembunuhan yang terjadi di anime Detektif Conan. Stop it. Dan tahukah kamu bahwa anime Detektif Conan episode 271 yang dikatakan sang pembunuh AL sebagai inspirasinya dalam melakukan kejahatan ternyata adalah, mari kita tengok. Nah, ini lihat, episode 271 adalah bagian pertama dan episode 272 adalah bagian kedua. Ini menunjukkan kebodohan si pelaku yang tidak menonton kasus secara sempurna, yang akhirnya kejahatan yang ia lakukan tidak matang. Goblok! Namun di sisi lain, fans-fans Detektif Conan yang mengatakan, yang sudah menonton episode itu mengatakan bahwa kasus yang terjadi, yang dilakukan oleh sang anak tidak sama dengan kasus yang terjadi di episode 271. Kau seorang pembohong, penipu. Karbit. Akan tetapi bukan itu kesimpulan dari pembahasan dalam konten ini. Sebenarnya sejak dulu meme mengenai Detektif Conan yang bukan mengajarkan para penontonnya menjadi detektif handal, malah mengajarkan mereka untuk menjadi pembunuh handal sudah ada sejak dulu. Namun bukan itu poin permasalahannya. Membunuh bukan perkara yang mudah. Mengambil nyawa seseorang itu menakutkan. Kamu bisa menyaksikan anime Vinland Saga dan melihat Thorfinn, sang karakter utama, dan sahabatnya Einar yang begitu trauma setelah mengambil nyawa seseorang. Nah, kali ini giliran saya menceritakan hal positif dari Detektif Conan. Saat itu saya sholat Jumat dan kebetulan berangkat awal, jadi saya bisa mendengarkan khutbah sholat Jumat pada saat itu. Waktu itu khutbah menceritakan tentang seorang bernama Tu'mah yang munafik namun mengaku muslim. Nah, dia mencuri baju perang lalu memasukkannya kepada karung dan yang berisi gandum. Karung itu ada lubangnya dan Tu'mah membawa barang curian tersebut
ke rumah tetangganya yang seorang Yahudi. Akhirnya Yahudi tersebut terfitnah dan Tu'mah menikmatinya. Nah, Nabi Muhammad yang melihat bahwa yang sang Yahudi bersikeras bahwa tidak mengambilnya, akhirnya tidak semata-mata langsung menghakimi si Yahudi tadi. Waktu itu saya tertarik, akhirnya saya yang ngantuk-ngantuk tertidur seperti ini angkat kepala. Menarik sekali khotbahnya, dan kamu tahu waktu saya mengangkat kepala menyaksikan khotib di mimbar yang kebetulan di deretan Al-Quran yang ada di masjid itu ada komik Detektif Conan. Wah, saya akhirnya tahu kenapa sang khotib bercerita dengan ala-ala detektif seperti itu. Kejadian Tu'mah tadi kemudian menjadi cikal bakal turunnya wahyu Quran surat An-Nisa ayat 112 yang berbunyi, wa may yaksib khati'atan aw isman summa yarmi bihi bari'a faqad ihtamala buhtana wa isman mubina. Siapa yang berbuat kesalahan atau dosa kemudian menuduhkannya kepada orang yang tidak bersalah, sungguh telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Dan di tafsirnya, dia mendapat dua dosa. Dosa karena melakukan kesalahan tersebut dan dosa karena menyalahkan kesalahan yang ia lakukan pada orang lain. Nah, kamu tahu si anak pembunuh yang membunuh ibunya berinisial AL berusia 12 tahun tadi melakukan hal yang sama. Lagi pula, walaupun Detektif Conan menceritakan tentang kasus-kasus pembunuhan, faktor-faktor lain di sekitar sang anak pastinya juga menjadi penyebab pembunuhan yang terjadi. Seperti ya, motifnya karena sang ibu melakukan kekerasan yang berlebihan padanya, kemudian pergaulan, dan yang terutama game murder mystery kill others yang pembunuhan juga. Itu juga mungkin menjadi penyebab sang anak melakukan pembunuhan. Nah, sekarang saatnya kita mereview anime Detektif Conan. Apakah anime ini recommended atau tidak? Jelas recommended. Anime ini sederhana. Kalau kamu adalah orang yang kalau makan butuh tontonan, anime Detektif Conan ini menjadi jawaban. Anime ini sangat recommended. Kamu mengambil makanan, duduk menyetel anime Detektif Conan, kemudian menonton kasus pembunuhan, menyelesaikan kasusnya sambil makan, dan itu cukup dengan satu episode, ya mungkin 2 episode kadang-kadang. Ini menjadi definisi asli dari logika dengan logistik. Jadi sehari mungkin kamu cukup menonton 3 dan kamu tidak akan terburu-buru meskipun episodenya 1000, karena kamu bisa nonton lagi besok atau bulan depan atau entah kapan. Jadi benar-benar anime yang santai. Akan tetapi meskipun sederhana, anime ini dalam sekali. Pembunuhan yang dilakukan yang harus diselesaikan Conan tidak hanya sekedar dia harus mencari siapa pelaku, menemukan bagaimana dia melakukan trik, dan menemukan bukti yang ada. Conan juga nanti akan mengetahui motif yang ada kenapa pembunuhan itu terjadi, dan motif yang terjadi yang ada menunjukkan betapa kompleksnya hubungan manusia yang terjadi pula pada chemistry setiap karakter yang ada di anime Detektif Conan, antara Ran dengan Shinichi, Kazuha dengan Heiji, kemudian tokoh-tokoh lain yang akan muncul namun saya belum menyaksikannya.
Yang ini terjadi juga pada kasus Tu'mah, di mana sahabat-sahabat lain tidak memverifikasi dan begitu saja menyalahkan sang Yahudi sebelum akhirnya diingatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Seperti di kasus anak Medan itu pula si AL, yang dimana bukan detektif Conan saja yang menjadi faktornya. Jadi memang begitulah kehidupan manusia, kompleks sekali. Jadi bagaimana kamu tertarik untuk menonton anime detektif Conan? Kamu bisa menyaksikannya di Netflix. Lengkap semua episodenya dan movie-movie-nya. Di YouTube juga ada, namun karena saya punya Netflix, jadi saya nonton di Netflix saja. Sombong amat. Sekian dari saya, Muhammad Hasan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like konten ini dan share bagaimana pengalaman teman-teman menonton anime detektif Conan, atau komentar teman-teman tentang kasus pembunuhan yang dilakukan AL di Medan. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan tentang video-video pembahasan saya yang menarik lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.